Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Tanaya, selamat pagi Dokter Sakti, selamat pagi konsulen, serta rekan residen, kakak kelas dan rekan residen urologi, bedah umum maupun stasis urologi semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya, Ziko Yusuf Alfarizi, residen urologi semester 5, izin mempresentasikan EAU reading terkait dengan chronic pelvic pain. Sebelumnya, riwayat dengan chronic pelvic pain itu sendiri pada tahun 2003 pertama kali konsep ini dipublikasikan dengan konsep sindrom nyeri panggul kronis. Pada tahun 2010 pada EAU sendiri ada penambahan 2 chapter mengenai aspek gastrointestinal dan aspek seksologi di lain dari aspek urologi itu sendiri. Pada tahun 2015 mereview kembali subchapter dari sindrom berkabeh primer kronik atau bladder pain syndrome. Pada tahun 2022 terbaru ada tambahan mengenai sindrom nyeri post operasi juga yang dikategorikan termasuk dalam chronic pelvic pain. Dalam 3 tahun berkala, chronic pelvic pain ini sendiri masih banyak pengembangan dan terminologi-terminologi yang ada dan terkait dengan penyakit-penyakit penyerta pada chronic pelvic pain itu sendiri. Terminologi EAU untuk chronic pelvic syndrome ini sendiri yang dikenal di EAU itu ada chronic pelvic pain, chronic primary pelvic pain syndrome nanti akan disingkat jadi CPPPS, yaitu kalau chronic pelvic pain yaitu nyeri panggul kronis atau yang persisten yang dirasakan pada struktur yang berhubungan dengan panggul baik pria maupun wanita. Hal ini dikaitkan dengan ada konsekuensi negatif dari kondisi, perilaku, seksual, dan emosional, serta ada gejala sugestif terkait dengan moods, seksual, terkait dengan gastrointestinal, terkait dengan dasar panggul, atau ada disfungsi ginekologi. Chronic Primary Pelvic Pain Syndrome atau CPPS adalah suatu terjadinya nyeri kronis ketika tidak ada infeksi yang terbukti atau patologi lokal lain yang jelas yang dapat menyebabkan nyeri. Kita akan membahas terkait dengan chronic primary pelvic pain syndrome. Tadi sebelumnya bahas chronic pelvic pain syndrome itu sendiri tidak hanya berhubungan dengan terkait dengan urologi, namun terkait dengan banyak aspek di luar urologi itu sendiri. Sindrom nyeri di urologi pada chronic primary pelvic pain syndrome itu bagiannya juga banyak. Ada yang primary prostate pain syndrome, primary bladder pain syndrome, primary scrotal pain syndrome, primary testicular pain syndrome, primary epididymal pain syndrome, primary pineal pain syndrome, primary urethral pain syndrome, dan post vasectomy scrotal pain syndrome yang dijelaskan sebelumnya di tahun 2002 ini ada berkaitan dengan terkait dengan post operasi. Lalu juga ada terkait dengan sindrom ginekologi primer terkait dengan genitalia eksterna, sistem ginekologi sindrom nyeri panggul internal, ada juga sindrom nyeri panggul gastrointestinal, sistem muskuloskeletal itu sendiri, dan nyeri pasca operasi kronik, yaitu chronic post-surgical pain syndrome. Epidemiologi dari chronic pain syndrome, insidensinya sampai saat ini tidak ada data yang adekuat terkait dengan CPS itu sendiri. Prevalensinya nyeri kronik sering terjadi mempengaruhi dari quality of life dari pasien dan dipengaruhi banyak sebab. Studi di Inggris juga mengatakan bahwa prevalensi pada wanita akan meningkat di seiring bertambahnya umur di atas 25 tahun sebanyak 14,8%. Apa sih pengaruhnya dari quality of life dari CPS itu sendiri? Sindrom nyeri panggul berdampak pada kualitas hidup seseorang yang bisa menyebabkan depresi, kecemasan, gangguan fungsi emosional, insomnia, dan kelelahan. Jika aspek-aspek ini diidentifikasi dan ditargetkan pada awal proses diagnostik, gejala nyeri yang terkait juga dapat membaik.
Faktor resikonya sebetulnya multifaktorial. Ada genetik, kondisi psikososial, trauma fisik berulang, dan faktor endokrin. Pada faktor genetik, orang dengan sindrom nyeri kronis ada harus kita lacak terkait dengan riwayat keluarga sebelumnya, apakah ada kejadian serupa itu memiliki resiko yang lebih besar. Dan kalau pada kondisi psikososial, pada pasien-pasien pelvic chronic pelvic syndrome ada keyakinan tentang nyeri berkontribusi pada pengalaman nyeri dan kecemasan terkait gejala dan implikasi nyeri sentralnya. Nah, di trauma fisik berulang ada penelitian mengatakan bahwa ada kekerasan pelecehan seksual pada masa anak-anak. Pada saat dewasa ada faktor resiko terjadinya pelvic pain syndrome. Terkait dengan faktor endokrin, yaitu terkait dengan fungsi visceral, yaitu terkait dengan gangguan dari hipotalamik pituitary adrenal axis. Penyebabnya mekanisme nyeri akut yang sedang berlangsung seperti yang terkait dengan peradangan, infeksi, yang mungkin melibatkan jaringan somatik maupun visceral. Mekanisme nyeri kronisnya lebih melibatkan pada sistem saraf pusat. Respon dan mekanisme emosional, kognisi, dan perilaku seksual juga menjadi pengaruh terhadap chronic pelvic syndrome. Kita akan membahas terkait dengan nyeri visceral pada kasus chronic pelvic pain syndrome. Jadi nyeri visceral itu dipengaruhi pada chronic pelvic pain syndrome ada 3, yaitu ada nyeri perifer, ada mekanisme psikologis juga, ada sensitisasi sentralnya. Paradigma klinis nyeri visceral yaitu adanya nyeri alih, biasanya diikuti dengan gejala somatik maupun visceral somatik yang menyebabkan proyeksi konvergensi. Terkait dengan musculoskeletal system dan pelvic pain itu ada melibatkan mekanisme sentral. Ada otot-otot yang terlibat mungkin merupakan bagian dari kompleks otot tulang belakang, perut maupun panggul. Adanya juga terkait dengan visceral hiperalgesia, yaitu peningkatan persepsi rangsangan dikenal dengan hiperalgesia visceral dan mekanisme yang mendasar dianggap bertanggung jawab untuk terjadinya irritable bowel syndrome, PBPS, dan dysmenorrhea. Primer prostate pain syndrome. Untuk saat ini penyakit primary prostate pain syndrome sendiri datanya cukup terbatas. Sisi lain. Terus terkait dengan primary prostate pain syndrome itu didasari adanya infeksi, ada faktor genetik, anatomi, neuromuskular, endokrin, imun atau mekanisme psikologis. Selanjutnya, primary bladder pain syndrome. Ini didominasi oleh wanita. Angkanya cukup fantastis, sekitar 10:1. Nah, terkait dengan kelainannya untuk saat ini belum banyak diketahui penyebab utamanya. Dicurigai adanya kerusakan dari peradangan dari urotelial. Yang ketiga, sexual pain syndrome. Prevalensinya yaitu 49%, diikuti dengan disfungsi erektil pada pasiennya. Myofascial pain syndrome yaitu disfungsi muskular yang berkaitan dengan prostatitis kronis dan nyeri vulval. Primary scrotal pain syndrome untuk faktor resikonya ya, dan simptomnya yaitu nyeri dirasakan biasanya pada testis, epididymis atau vas deferens. Dua bentuk khusus sindrom ini yaitu nyeri skrotal post vasektomi dan post repair hernia inguinal. Oleh karena itu dengan pasien-pasien post vasektomi dan post repair hernia inguinal dengan gangguan nyeri berkelanjutan bisa kemungkinan terjadinya pelvic scrotal pain syndrome. Selanjutnya primary urethral pain syndrome yang hubungan uretra dengan kandung kemih yang menunjukkan bahwa sindrom nyeri utamanya berada primer di uretra. Seperti itu. Selanjutnya primary vaginal dan vulvar pain syndrome, yaitu nyeri pada vagina atau organ genital luar wanita yang disebabkan oleh infeksi atau trauma sebagai akibat dari persalinan atau pembedahan. Yang keempat, chronic pelvic pain and incontinence mass.
Ini didasari terkait dengan nyeri setelah dilakukannya implantasi mesh pada pasien-pasien inkontinensia. Yang kelima, chronic post surgical pain, yaitu bergantung pada kasus-kasus surgical yang berhubungan dengan di pelvic, bagian regio pelvic. Kondisi yang berhubungan dengan sindrom nyeri itu sebetulnya banyak. Yang utama yaitu adanya terjadi kerusakan saraf. Penyebabnya bisa terjadi akibat penyakit keganasan, infeksi, trauma, adanya insisi pembedahan yang dari skar post operasi. Nah, penyebab kerusakan saraf ini didasari dari tingkat kerusakan saraf pudendalnya. Bisa dari otot piriformis, ligamentum sacrospinal, sacrotuberosum, terus di dalam alkok kanal, dan di banyak level kasus kerusakan pada saraf di chronic pelvic pain syndrome sebanyak 17% kasus. Selanjutnya, selain dari kerusakan saraf, itu juga ada kondisi yang berhubungan dengan disfungsi seksual. Pada laki-laki, 73% pasien dengan nyeri kronis memiliki beberapa tingkat masalah seksual. Pada faktor psikologis seperti adanya penurunan kepedean, depresi, dan tingkat kecemasan yang berkontribusi pada hilangnya libido. Juga adanya pasien-pasien dengan disfungsi seksual dengan adanya penggunaan obat nyeri, contohnya ada opioid, juga dapat menurunkan libido dan adanya penundaan ejakulasi. Terkait dengan sindrom nyeri pada wanita yang berhubungan dengan disfungsi seksual pada wanita, itu biasanya yang pertama sering terjadi adalah kelelahan ekstrim, adanya depresi, dan adanya penggunaan obat nyeri yang mempengaruhi terkait dengan libido pada perempuan. Selanjutnya ada nyeri yang dinamakan nyeri miofasial, yaitu adanya overload otot yang berulang atau kronis dapat mengaktifkan trigger point di otot dan menyebabkan nyeri. Trigger point ini mencegah pemanjangan penuh otot sehingga membatasi jangkauan gerak dari otot tersebut. Trigger point dapat ditemukan pada kasus pelvic floor muscle dan otot yang berkaitan seperti otot abdominal, gluteal, dan iliopsoas. Selanjutnya aspek abdominal dari chronic pelvic pain syndrome, definisi untuk saat ini masih sangat terbatas. Dilaporkan dari satu diagnosis paling umum pada unit primer di Inggris. Tingkat prevalensi meningkat secara signifikan dengan usia yang lebih tua seiring bertambahnya usia dan variasi secara signifikan antara di wilayah di Inggris. Tingkat prevalensi chronic pelvic syndrome yang dengan aspek abdominal itu sekitar prevalensinya tinggal 21,5 banding 1000 dengan prevalensi tahunannya sekitar 38,3 dibanding 1000 kasus. 50% wanita dengan datang dengan keluhan nyeri perut ke ginekologi atau dijadwalkan laparoskopi sering ditemukan terjadinya chronic primary pelvic pain syndrome yang memiliki gejala irritable bowel syndrome. Untuk evaluasi diagnosis secara umum kita harus anamnesis dengan baik terkait dengan riwayat dan pemeriksaan fisik. Ada evaluasi tambahan untuk chronic pelvic pain syndrome yaitu pemeriksaan terfokus pada bagian regio pelvic, evaluasi miofasial, neurologis, ada perlu tambahan imaging, tes laboratori, dan tes invasif. Terkait dengan riwayatnya, sindrom nyeri sifatnya biasa simptomatik yang berasal dari riwayat nyeri yang dirasakan di daerah panggul dan tidak adanya patologi lain selama 3 bulan terakhir. Ini menyiratkan bahwa nyeri panggul terkait dengan penyakit tertentu yang disebabkan oleh infeksi bakteri, kanker, patologi yang diinduksi obat itu dapat disingkirkan.
Selain itu pada anamnesis kita juga harus melacak terkait dengan gangguan kecemasan, depresi, fungsi keseluruhan dari anatomi tubuhnya, aspek urologi, aspek ginekologi, aspek gastrointestinal, aspek saraf perifel, dan aspek miofasial. Pada aspek urologi, kita untuk melacak chronic pelvic pain syndrome yang berhubungan dengan primary prostate pain syndrome itu didiagnosis dari riwayat nyerinya yang dirasakan di daerah prostat seperti itu, dan tidak adanya gangguan LUTS lain selama 3 bulan. Selanjutnya kalau primary bladder pain syndrome itu sifat nyerinya kunci untuk definisi penyakit ini, yaitu nyerinya, tekanan dan ketidaknyamanan dirasakan berhubungan dengan peningkatan isi kandung kemih. Lalu yang kedua, nyerinya terletak di suprapubik, kadang menjalar hingga ke inguinal, vaginal, rektum hingga sakrum. Saat berkemih terasa lega, namun terasa nyeri kembali. Biasanya juga diperparah dengan gangguan oleh makanan dan minuman dari habit pasien itu sendiri. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan harus ditujukan pada pertanyaan spesifik di mana hasil pemeriksaan dapat mengubah manajemen kepada pasien. Juga dilakukan persetujuan terkait dengan regio genital untuk pemeriksaan tambahan seperti colok dubur maupun colok vagina. Lalu ada resiko adanya rasa nyeri dari pemeriksaan juga harus diinformasikan. Tidak ada tes diagnosis khusus untuk chronic primary pelvic pain syndrome. Oleh karena itu, prosedur di satu sisi diarahkan dan diidentifikasi dan dieksklusi dari penyakit spesifik lain. Pemeriksaan genital eksternal merupakan bagian dari evaluasi dalam tahap pemeriksaan fisik pada chronic primary pelvic pain syndrome. Pemeriksaan klinis lengkap dari sistem muskuloskeletal, saraf, urogenital diperlukan untuk membantu diagnosis dari chronic pelvic pain syndrome. Gambaran patok pneumonia utama dan tanda-tanda cedera saraf pada kontribusi neurologis juga harus dilacak pada pasien-pasien dengan gangguan chronic pelvic pain syndrome. Menilai nyeri panggul dan gejala terkaitnya, yaitu menentukan tingkat keparahan nyeri dan gejala terkait. Perkembangannya dan respon pengobatan dapat dinilai dengan instrumen skor gejala yang andal dan tervalidasi. Biasanya bisa digunakan yaitu FAST score. Peningkatan perhatian pada hasil yang dilaporkan pada bladder diary juga memberikan manfaat terkait dengan gangguan terkait dengan LUTS dari pasien itu sendiri. Selanjutnya quality of life juga harus diukur karena bisa sangat buruk dibandingkan dengan penyakit kronis lainnya. Nah, pemeriksaan miofasial terfokus. Pemeriksaan miofasial terfokus yaitu ada pemeriksaan rektal atau vaginal untuk memeriksa fungsi pelvic floor muscle-nya. Sebuah studi kohort pada 72 pasien dengan nyeri panggul kronis menemukan bahwa 90% pasien merasakan nyeri di otot puborektalis dan 55%-nya pada otot dinding abdominal. Nah, lalu harus dilacak trigger point lainnya. Biasanya sering ditemukan adanya nyeri pada penis, perineum maupun rektum. Untuk aspek neurologis, kita juga perlu melacak apakah pasien-pasien tersebut biasanya sudah mendapatkan terapi sebelumnya seperti terapi injeksi maupun terapi farmakoterapi lain. Juga pasien-pasien tersebut biasanya juga sudah mendapatkan terapi fisioterapi dari neurologis. Itu juga perlu dilacak untuk mendapatkan diagnosis dari chronic pelvic pain syndrome. Diagnosis tambahan lain dengan pencitraan mungkin bisa dilakukan tambahan seperti MRI untuk melacak neurografi resonansi magnetik
untuk melacak dari diagnosis lokal gangguan neurologis dan gangguan dari tulang belakang. Yang kedua juga ada namanya MR casing proctogram, yaitu studi pencitraan resonansi magnetik secara bersamaan untuk menguraikan anatomi dasar panggul dan memvisualisasi patologi struktur dan fungsional dari pasien. Menerapkan urutan dinamis setelah pengisian rektum dan media kontras kental pada gel USG. Selanjutnya pencitraan lain yaitu adanya pencitraan menggunakan fungsional neuroimaging. Yang keempat bisa juga untuk ultrasound untuk melacak gangguan-gangguan lain pada organ pelvik di bawah. Tes laboratorium juga bisa membantu penegakan diagnosis pada pasien chronic pelvic pain syndrome. Yang pertama pada primary prostate pain syndrome itu kita juga bisa melacak tes laboratoriumnya juga dengan 4-glass test untuk mengetahui adanya lokalisasi dari bakteri, apakah itu dari bladder, prostat maupun uretra. Yang kedua, primary bladder pain syndrome juga harus bisa dibantu dengan pemeriksaan dipstick urin, kultur urin, maupun sitologi urin untuk menyingkirkan dari faktor-faktor penyakit lain. Dari ginekologi aspek untuk chronic pelvic pain syndrome itu juga bisa ditambahkan pemeriksaan usap vagina dan usap endocervix. Tes invasif pada chronic pelvic pain syndrome itu ada tes nyeri anorektal. Itu menggunakan manometri anorektal. Yang kedua bisa digunakan laparoskopik untuk menyingkirkan faktor-faktor ginekologis lain. Sistoskopi dan biopsi bladder juga bisa membantu, namun untuk chronic pelvic pain syndrome sistoskopi dan biopsi itu merupakan masih kontroversial. Algoritma diagnosis dari chronic pelvic pain syndrome. Yang pertama, kita harus melacak dari history taking, pemeriksaan fisik terfokus, apakah ada gejala yang khas atau tidak. Seandainya ada, berarti masuk ke algoritma chronic secondary pelvic pain. Jika tidak, itu berarti masuk ke chronic primary pelvic pain syndrome. Lalu kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang kuat untuk mempresentasikan dari gejala yang khas. Bisa melacak dari bagian urologi, ginekologi, gastroenterologi, neurologi, seksologi maupun pelvic floor itu sendiri. Ya, manajemen dari chronic pelvic pain syndrome itu ada konservatif, farmakologi maupun adanya manajemen lanjutan. Pada manajemen konservatif, kita bisa memberikan edukasi pada pasien terkait dengan nyeri, penyebab, dan manajemen mandiri yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri pada pasien itu sendiri. Kita juga bisa memberikan terapi fisik seperti fisioterapi secara efektif bisa menurunkan nyeri hingga 64%. Lainnya bisa kita lakukan yaitu adanya terapi elektromagnetik, adanya microwave termoterapi, akupuntur maupun terapi nutrisi kepada pasien. Terapi farmakologi pada primary prostate pain syndrome kita bisa memberikan obat antiinflamasi, obat anti nyeri seperti celecoxib itu dapat membantu memperbaiki quality of life dari pasien. Bisa memberikan alpha blocker, terapi antibiotik spesifik seandainya memang diikuti dengan gejala infeksi. 5 alpha reduktase inhibitor juga dapat membantu terapi farmakologis pada pasien primary prostate pain syndrome. Fitoterapi itu juga bisa ditambahkan fitoterapi yang direkomendasikan dari EAU yaitu adanya pemberian dari Sernilton yaitu ekstrak serbuk
Sari. Terapi farmakologi terkait dengan primary bladder pain syndrome, kita bisa memberikan antihistamin, bisa ada amitriptyline untuk memperbaiki gejala, namun pada amitriptyline ini sendiri ada efek sedasi. Yang ketiga ada pentosan polisulfat, yang keempat imunosupresan atau terapi azathioprine untuk menyelapkan nyeri dan memperbaiki fungsi frekuensi urin. Yang terakhir, terapi intravesika juga bisa diberikan dengan lidocaine, asam hyaluronat, heparin maupun menggunakan terapi oksigen hiperbarik. Algoritma analgesik pemberian pada chronic pelvic pain syndrome, jika penggunaan analgesik sederhana gagal, untuk dipertimbangkan untuk menggunakan agen neuropatik. Jika tidak ada perbaikan, dipertimbangkan untuk melibatkan subspesialis nyeri dengan fokus pada nyeri panggul. Manajemen memerlukan pendekatan holistik dengan komponen biologis, psikologis maupun psikososial. Obat terapi kombinasi analgetik sering memberikan manfaat yang lebih besar daripada agen individu. Jika manfaatnya terbatas karena efek samping, maka dosis efektif terendah harus ditentukan dengan titrasi dosis hingga terendahnya. Obat-obat yang sering diberikan pada pelvic pain syndrome bisa paracetamol, bisa NSAID, juga ada pemberian antidepresan seperti tristiklik antidepresan dan antidepresan lain seperti duloxetin. Antikonvulsan itu juga bisa digunakan untuk gejala dengan dominan nyeri neuropatik. Yang biasa digunakan bisa carbamazepin, gabapentin, gabapentinoid, dan pregabalin. Selanjutnya, bisa digunakan terapi tambahan analgetik seperti opioid maupun kanabinoid. Kanabinoid ini sendiri di Indonesia tidak bisa digunakan terkait dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, manajemen nyeri juga bisa digunakan nerve block, namun bukti ilmiah digunakannya pada chronic pelvic pain syndrome ini masih lemah. Neuromodulasi juga bisa membantu meningkatkan quality of life dari pasien itu sendiri. Bisa menggunakan transkutan electrical nerve stimulation, sacral nerve stimulation, perkutan tibial nerve stimulation, dan teknik neuromodulasi lain seperti intravaginal electrical stimulation untuk pasien-pasien dengan gangguan dengan dominasi ginekologis. Untuk pembedahan ada materi terkait dengan chronic pelvic pain syndrome ini bisa dilakukan pembedahan, yaitu pada primary bladder pain syndrome itu ada tindakan namanya bladder distension. Terus yang kedua adanya reseksi transuretral, koagulasi dan ablasi cluster untuk bertujuan untuk mengeliminasi lesi urotelial Hanner. Yang ketiga penggunaan hydrodistension dan injeksi botulinum toksin tipe A. Dan terakhir juga ada bedah terbuka. Hanya dilakukan pada pasien dengan gejala refraktor dan teknik pembedahannya yaitu urinary diversion tanpa sistektomi, supratrigonal sistektomi dengan bladder augmentation, trigonal atau simple sistektomi maupun sistektomi dengan pembentukan ileal conduit. Pada primary testicular pain syndrome, pada teknik pembedahannya bisa digunakan microsurgical denervation of spermatic cord. Lalu chronic primary anal and abdominal pain syndrome, ada teknik pembedahannya bisa diperbaiki dengan staple line post hemorrhoidopexy atau stapler transanal rectal dissection. Selanjutnya teknik pembedahan pada chronic pain syndrome dengan pudendal neuralgia bisa dilakukan dekompresi dari saraf yang terjepit atau yang tercedera. Bagaimana selanjutnya setelah pasien diberikan terapi, kita juga bisa melakukan evaluasi terapi. Evaluasinya yaitu
dilakukan 6 minggu pertama setelah terapi. Apakah terapinya efektif atau tidak efektif? Seandainya tidak efektif, harus ada terapi alternatif lain. Lalu dilakukan perujukan seandainya di rumah sakit tidak terdapat melakukan tindakan lanjutan. Lalu self management dan program self care juga bisa diberikan kepada pasien untuk membantu pasien-pasien dengan nyeri hingga dengan gangguan kecemasan berat. Apabila terapinya efektif, berikan edukasi untuk penjagaan, untuk rekurensi dan terapi awal untuk gejala akut nyeri yang sama. Ya, terima kasih.